Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Afdhal Nurmatin. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem kelas K02, yang mana dijawab dalam format video vlog yang diupload di YouTube. Pertanyaan pertama yaitu, apa definisi dari istilah pengujian? Pengujian merupakan kegiatan yang mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan dapat dijalankan dan telah memenuhi standar tertentu. Aktivitas dalam pengujian antara lain yaitu mengeksekusi perangkat lunak untuk mencari kesalahan sintaks program, kemudian melakukan verifikasi perangkat lunak apakah telah memenuhi kebutuhan dari customer. Lalu soal nomor 2 yaitu, terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Sebutkan dan jelaskan. Dua hal utama tersebut yaitu, pertama verifikasi dan yang kedua yaitu validasi. Verifikasi merupakan proses mengevaluasi sistem apakah produk yang telah diselesaikan dalam proses pengembangan sudah memenuhi kondisi seperti yang ditetapkan pada awal pengembangan perangkat lunak atau telah memenuhi spesifikasi produk. Ini dapat berarti bahwa proses verifikasi itu merupakan menjawab pertanyaan dari apakah kita sudah membangun produknya dengan benar. Lalu validasi merupakan proses mengevaluasi sistem pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang telah dihasilkan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Ini dapat bermakna bahwa proses validasi itu menjawab pertanyaan apakah kita sudah membangun produk yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan oleh customer. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan tipe dalam pengembangan sistem, kemudian jelaskan termasuk karakteristik dan siasat pengujiannya. Yang pertama, pengembangan sistem biasa, yang mana karakteristiknya yang pertama yaitu menggunakan metodologi pengembangan sistem, misalkan seperti SDLC dan lain-lain, waterfall. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan sistem, user mengetahui kebutuhan sistem. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu pengembangan menentukan struktur. Lalu siasat pengujiannya yaitu pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap. Yang kedua, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan. Yang ketiga, menguji struktur dan fungsi. Lalu tipe pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Karakteristiknya yaitu requirement-nya tidak diketahui. Yang kedua, struktur didefinisikan di awal pengembangan. Lalu siasat pengujiannya yaitu verifikasi alat bantu case yang digunakan. Yang kedua, verifikasi kebutuhan tiap prototype. Yang ketiga, menguji fungsionalitas. Lalu tipe pengembangan yang ketiga yaitu pemeliharaan sistem. Karakteristiknya yaitu modifikasi struktur, yang mana siasat pengujiannya yaitu pertama menguji struktur, yang kedua mengeluarkan metode kerja yang terbaik, yang ketiga memerlukan pengujian regresi. Lalu tipe pengujian yang keempat yaitu kontrak atau pembelian software, yang mana karakteristiknya yaitu struktur dari software tidak diketahui, lalu banyak terjadi defect. Yang ketiga, fungsionalitas tercantum dalam dokumen, misalkan software yang dibeli itu ada dokumen-dokumen penggunaannya. Lalu yang keempat, terdapat berbagai dokumen. Siasat pengujiannya yaitu verifikasi fungsi yang diperlukan, karena kita bukanlah pengembangnya, maka kita hanya menguji fungsi-fungsi yang diperlukan saja. Lalu yang kedua, pengujian fungsionalitas. Yang ketiga, pengujian di dalam lingkungan kerja. Lalu soal nomor 4A yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dari proses verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses dari jalan hidup software. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses verifikasi dan validasi mempunyai dua objektif prinsipal, yaitu menemukan kekurangan dalam sebuah sistem. Yang kedua, memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Lalu soal yang 4B yaitu, apakah tujuan dalam proses verifikasi dan validasi? Tujuan melakukan verifikasi dan validasi yaitu verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software itu sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, bukan berarti bahwa software itu benar-benar bebas dari kekurangan. Yang ketiga, harus cukup baik dari tujuan penggunaannya, dan tim penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Lalu pertanyaan nomor 5A, coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Nah, Glenn Myers
menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak. Yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua, test case. Yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang baik itu tidak hanya ditujukan untuk menemukan kesalahan, tapi untuk mencatat data uji yang dapat menemukan kesalahan secara lebih teliti. Lalu prinsip-prinsip pengujian di antara lain yaitu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan user, yaitu dengan mengungkapkan kesalahan dari cacat yang menyebabkan program gagal. Lalu yang kedua, pengujian harus direncanakan sebelum proses pengujian itu dilakukan. Yang ketiga, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Hal ini berdasarkan pengamatan yang menyatakan bahwa 80% kesalahan yang ditemukan selama pengujian dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Pengujian harus mulai dari yang kecil hingga yang lebih besar atau kompleks. Lalu pengujian tidak dilakukan secara mendalam dan detail. Untuk menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Lalu pertanyaan nomor 5B, adanya pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Jawabannya yaitu untuk menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Lalu yang kedua, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Lalu yang ketiga, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pertanyaan nomor 6, ketika akan melakukan pengujian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yang antara lain yaitu menspesifikasikan kebutuhan produk dalam bentuk yang dapat diukur sebelum pengujian dilakukan. Yang kedua yaitu menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami pengguna perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Yang kelima, membuat perangkat lunak robust yang dapat menguji dirinya sendiri. Lalu yang keenam, menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum dilakukan pengujian. Lalu yang ketujuh, menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Lalu yang kedelapan, mengembangkan rancangan peningkatan berlanjut untuk proses pengujian. Lalu pertanyaan nomor 7A, sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. Faktor-faktor pengujian di antara lain yaitu reliability, menekankan bahwa aplikasi yang dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, autorisasi, menjamin data yang diproses sesuai dengan ketentuan manajemen. File integrity, menekankan pada data yang dimaksudkan melalui aplikasi tidak akan bisa diubah. Lalu audit trail, menekankan bahwa pada kemampuan untuk mendukung proses yang terjadi. Lalu yang kelima, continuity of processing, menekankan kemampuan untuk meneruskan proses ketika terjadi suatu permasalahan dengan menetapkan prosedur yang diperlukan dan backup informasi untuk melindungi operasi yang mungkin hilang karena masalah tersebut. Lalu yang keenam, service level, menekankan bahwa hasil yang diinginkan didapat dalam waktu yang diinginkan oleh user. Lalu akses kontrol, menekankan sumber daya sistem harus dilindungi dari kemungkinan modifikasi, pengerusakan, penyalahgunaan, dan prosedur keamanan harus dijalankan secara penuh. Lalu yang kedelapan, metodologi, menekankan bahwa aplikasi dirancang sesuai dengan strategi organisasi, kebijaksanaan, prosedur, dan standar. Yang kesembilan yaitu correctness, menjamin pada data yang dimaksudkan, proses dan output yang dihasilkan dari aplikasi tersebut harus akurat. Lalu ease of use, menekankan perluasan usaha yang diminta untuk belajar, mengoperasikan, dan menyiapkan inputan dan menginterpretasikan output dari sistem. Yang ke-11, maintainable, usaha yang diminta untuk mengalokasikan dan memperbaiki suatu error dalam pengoperasian sistem. Yang ke-12, portable, usaha yang diminta untuk mengirimkan program dari suatu konfigurasi hardware dan atau lingkungan sistem software ke lingkungan yang lain. Yang ke-13, coupling, usaha untuk diminta untuk menghubungkan komponen dalam sistem aplikasi dan dengan sistem aplikasi yang lain. Lalu yang ke-14, performance, jumlah perhitungan sumber daya dan kode yang diminta sistem untuk melakukan fungsinya termasuk ke dalamnya kerja manual dan otomatis.
Lalu yang ke-15 yaitu ease of operation. Sejumlah usaha yang diminta untuk mengintegrasikan sistem ke dalam lingkungan operasi dan lingkungan sistem aplikasi berupa prosedur manual dan otomatisasi. Lalu pertanyaan 7B, apa sajakah yang termasuk dalam tingkatan pengujian? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah pengujian yang difokuskan pada unit tertentu dari program atau modul. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Pada umumnya pengujian ini dilakukan secara white box dan source code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul dan meyakinkan kelengkapan, cakupan, dan deteksi maksimum kesalahan. Lalu yang kedua, pengujian regresi. Pengujian integrasi adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit dari modul dan membentuk kesatuan fungsional. Pengujian ini didasarkan pada informasi dan deskripsi perancangan awal perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk menemukan kesalahan antar muka antar modul. Pengujian ini dilakukan oleh pengembang sendiri dan dilakukan antar pengembang. Pada umumnya pengujian ini dilakukan secara white box dan black box. Lalu yang ketiga, pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan oleh pengembang bersamaan dengan pengembang lain karena pengujian dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk mensimulasikan data yang salah atau data yang berpotensi salah pada antarmuka perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.